semuanya yang sudah hadir di forum Zoom seminar kali ini. Mudah-mudahan ini jadi jalan, jadi hidayah dari Allah ya. Hadirnya Bapak Ibu ke Zoom seminar ini, insya Allah bukan tanpa alasan. Insya Allah karena ada itu yang nantinya bisa jadi nanti akan jadi petunjuk untuk Bapak Ibu semuanya untuk menjadi lebih baik ke depannya, terutama dalam hal finansial. Nah, dan tentunya tidak hanya dalam segi finansial saja, dalam segi apapun di kehidupan ini, insya Allah mudah-mudahan jadi lebih baik ke depannya. Salawat wassalam mudah-mudahan tak terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Arif. Nama saya Muhammad Daniel Warisi. Alhamdulillah sudah bergabung di PTPS dan alhamdulillah sudah merasakan banyak sekali keuntungan ya. Namanya bisnis Bapak Ibu. Kalau tidak untung, tentu kita tidak akan melanjutkan bisnis itu. Tapi alhamdulillah di PTBS ini luar biasa. Saya belum pernah menjalankan bisnis sebelum PTBS ini sebaik dan semudah yang ada di PTBS. Nah, apalagi saya sebagai seorang guru, yang itu tidak mudah untuk menjalankan bisnis karena waktu yang terbatas dengan mengajar dan lain sebagainya. Nah, maka tentu Bapak Ibu semuanya, ini informasi yang insya Allah nanti bermanfaat untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan jadi peluang, jadi wasilah nantinya bisa menjadi orang yang terbebas dari hutang dan riba. Bisa jadi orang yang terbebas dari seluruh masalah kehidupan, terutama masalah kehidupan finansial atau ekonomi Bapak Ibu semuanya. Nah, baik Bapak Ibu. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Kang Arif tadi, moderator ya, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini, Zoom seminar ini sampai dengan nanti selesai. Ya, Bapak Ibu, saya sebagai pemula nanti ada pemateri berikutnya dan nanti sampai dengan pemateri terakhir dari mentor yang luar biasa kita, yaitu Kang Algian. Nanti Bapak Ibu bisa simak seluruh proses perjalanan beliau, bagaimana beliau itu sudah terbebas dari hutang, sudah terbebas dari riba dan lain sebagainya dengan setelah bergabung di PTBS ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ikuti Zoom seminar ini sampai dengan acara selesai, sampai dengan pemateri terakhir. Agar apa? Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, bisa memberikan pemahaman yang nantinya Bapak Ibu pemahamannya maksimal. Sudah memahami betul tentang bisnis ini dan pernak-pernik yang ada di dalamnya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang profil ya perusahaan. Baik, Bapak Ibu, kita semuanya di kehidupan sehari-hari kita adalah seorang yang mungkin adalah seorang yang bekerja, seorang yang berbisnis, atau mempunyai usaha. Dan tentu kehidupan kita ini dengan usaha tersebut, dengan pekerjaan kita punya tujuan. Nah, tentu tujuan kita adalah, tujuan terbesar kita adalah tentunya di akhirat nantinya, kehidupan setelah kematian kita. Tapi tentu yang menjadi tujuan utama kita yang pertama adalah tentu di kehidupan dunia ini. Nah, banyak kita mempunyai tujuan untuk mendapatkan atau
memiliki keadaan finansial yang sudah baik, yang sudah mencukupi untuk seluruh kebutuhan, bahkan memberikan semua impian-impian kita, ya, mengabulkan semua impian-impian dan keinginan kita. Nah, maka tentu selalu kerja kita ini, impian kita ini, atau usaha kita ini, dan apa yang kita hasilkan selalu timbul pertanyaan dalam diri kita. Misal, pertanyaan yang paling mendasar tentunya adalah, saat ini sudah puas tidakkah kita dengan kondisi finansial kita, kondisi ekonomi kita? Banyak orang di luar sana ingin gaji, ingin kenaikan gaji. Banyak orang di sana ingin usahanya lancar, ingin setiap bulan bahkan mungkin naik penghasilan. Dan ini tentu kita juga akan mengalami ini. Sudah puas tidak kita dengan kondisi kita saat ini? Nah, tentu di antara kita ini, Bapak Ibu, banyak yang memiliki pertanyaan ini karena dasarnya adalah ada yang punya masalah di antara kita. Pertama, misal ada yang punya utang, ada yang punya cicilan, yang bisa jadi kehidupannya, pendapatan setiap bulannya, penghasilannya itu cukup, tapi dikarenakan cicilan, dikarenakan banyaknya hutang, ternyata penghasilan kita tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita atau bahkan keinginan kita. Ada yang butuh tambah penghasilan dikarenakan tadi masih ada cicilan hutang, masih ada impian, bahkan ada kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Nah, banyaknya kebutuhan pokok, misalnya makan, misal sandang, pangan, ya, papan, dan lain sebagainya belum terpenuhi dari penghasilan kita. Ada yang memiliki impian-impian lebih dari itu. Ada yang sudah memiliki motor, atau bahkan belum memiliki motor, ingin motor. Ada yang ingin memiliki mobil, dan lain sebagainya. Ada bahkan yang terjerat riba yang tiada akhir, tidak selesai-selesai. Nah, maka ini tentu jadi perhatian kita semuanya sebagai manusia yang sudah dibekali oleh Tuhan kita untuk bisa berusaha, bisa bekerja, bisa menangkap peluang. Nah, peluang yang itu nantinya bisa membuat kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu punya impian apa saat ini? Nah, ada yang di antara kita mungkin punya impian ingin berlibur, ingin punya waktu untuk berlibur. Barangkali ada di antara kita yang dalam setahun itu tidak ada libur sama sekali. Karena apa? Karena sibuknya bekerja. Ada bahkan yang punya kesempatan bekerja, punya kesempatan penghasilan, mendapatkan penghasilan, tapi ternyata penghasilan tersebut tidak cukup hanya untuk sekedar berlibur bersama keluarga. Ada yang ingin umroh, ada yang ingin haji. Barangkali kita yang mungkin Bapak Ibu yang di sini umat Muslim, ya, ada yang belum sampai umur gitu. Sampai saat ini mungkin ada yang belum umroh, belum haji. Nah, ini tentu akan menjadi impian kita semuanya. Nah, ingin berumroh, ingin beribadah di tanah suci. Nah, ada yang ingin memiliki pendidikan terbaik, ya. Nah, untuk anak-anaknya yang nantinya, yang mana sampai saat ini anak-anak kita ini semakin tinggi jenjang pendidikannya, akan semakin tinggi pula kebutuhan untuk biaya pendidikannya, buku-buku dan lain sebagainya. Ada yang ingin memiliki motor, mungkin Bapak Ibu saat ini ada yang belum memiliki motor cash, sudah memiliki motor tapi masih nyicil. Nah, ini kan impiannya sudah terkabul, sudah ada, tapi masih ada beban karena harus menyicil, harus berhutang. Ada yang memiliki mobil sport misalnya, atau minimalnya ingin memiliki mobil keluarga. Misal Bapak Ibu keluarga besar, ya, banyak anak 3, atau anak 4, 5, dan tentu jika itu
angkut atau dibawa dengan sepeda motor tentu tidak cukup. Nah, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa memiliki minimal mobil keluarga yang bisa kita gunakan untuk mengajak keluarga kita untuk berlibur, bersilaturahim ke keluarga dan kerabat kita. Nah, ini adalah kebutuhan tentunya, bukan hanya keinginan saja. Nah, ada yang masih muda mungkin, ada di sini mungkin kakang-kakang di sini yang masih muda, tentu ingin pernikahan yang meriah, dikarenakan mungkin pernikahannya hanya ada sekali dalam seumur hidupnya, ingin pernikahan yang fantastis, yang mewah. Nah, ada bahkan di sini mungkin Bapak Ibu yang sampai saat ini belum memiliki rumah yang layak, atau bahkan mungkin belum memiliki rumah pribadi, rumah sendiri. Rumah masih kontrak, masih sewa. Nah, tentu ini insya Allah ini jadi kebutuhan dan keinginan kita semuanya agar apa? Agar memiliki rumah ini adalah untuk keluarga dan anak-anak kita. Kita bayangkan bagaimana kalau kita belum punya rumah, anak-anak kita nantinya sepeninggal kita bagaimana, sedang kita belum memiliki rumah satupun. Nah, banyak sekali impian-impian yang mungkin Bapak Ibu semuanya belum saat ini belum tergapai. Nah, bahkan juga ada yang memiliki impian ingin berbagi lebih banyak, seperti profil perusahaan tadi, misalnya Bapak Ibu ingin membangun masjid, ingin berbagi kepada anak yatim, duafa, ingin memiliki pondok pesantren, sekolah, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keinginan-keinginan dan impian-impian yang mulia, yang tidak bisa kita dapatkan tanpa kita memiliki jalan ke sana. Nah, kita belum memiliki jalan ke sana, maka belum bisa kita dapatkan impian-impian dan keinginan-keinginan yang mulia ini. Nah, pertanyaannya, dari sekian impian-impian itu apakah sudah terwujud tuh saat ini? Apakah Bapak Ibu sudah punya mobil? Apakah sudah memiliki rumah yang layak, milik pribadi? Atau bahkan mungkin apakah Bapak Ibu saat ini sudah terbebas dari hutang dan riba? Nah, ini tentu jadi pertanyaan kita. Nah, terus tentu dengan keinginan tersebut, Bapak Ibu, tentu harus ada rencana. Bagaimana cara agar impian-impian kita, keinginan-keinginan kita bisa tercapai. Nah, tentu dari rencana-rencana yang mungkin sudah Bapak Ibu pikirkan, di antara rencana tersebut pasti ada namanya problem atau masalah. Nah, mungkin untuk memiliki mobil misalnya, bagaimana bisa membeli mobil, sedangkan untuk menabung misalnya, pengeluaran saja sudah lebih besar daripada pemasukan. Tentu ini jadi masalah dan tidak bisa digapai. Nah, ini yang problem yang berikutnya bisa jadi adalah mindset kita, Bapak Ibu. Nah, kebanyakan di antara kita bisa jadi orang yang punya mindset kalau tidak ngutang, ya, tidak akan bisa memiliki apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak nyicil, kita tidak bisa memiliki. Nah, ini mindset yang salah. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah, kita diutus oleh Allah, bisa sebagai manusia di buminya ini, di dunianya ini adalah orang yang pasti mampu untuk memiliki sesuatu tanpa harus ngutang. Jadi kalau bisa memiliki secara cash, ngapain harus ngutang? Nah, ini mindset yang salah. Ini mindset yang Bapak Ibu kita miliki nantinya. Mindset ini mindset yang pengennya instan. Jadi ingin memiliki sesuatu secara instan, tanpa ada usaha yang lebih, tanpa ada ikhtiar yang maksimal, dan doa yang optimal. Kita pengennya memiliki sesuatu tanpa berusaha terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan nyicil.
Nah, karena mindset kita yang di awal yang salah ini perlu diperbaiki kembali. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui saat ini, kebanyakan masalah kita, Bapak Ibu, adalah masalah hutang. Ya, masalah hutang. Dan kelebihan dari apa yang kita pinjam dari hutang itu, entah itu dalam bentuk apa, ke bank misalnya. Terus yang sekarang lagi marah adalah pinjol ya, pinjaman online. Nah, yang perlu kita perhatikan dari hutang itu adalah ribanya, Bapak Ibu. Karena riba ini dosanya besar. Banyak orang yang memiliki dosa riba ini pada awalnya bisa memiliki kehidupan yang terlihat baik. Tapi ternyata di situ banyak dosa yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di awal terlihat baik, lalu kemudian sedikit demi sedikit hancur kehidupannya karena dosa riba ini. Karena dosa riba ini, Bapak Ibu, dosanya adalah jauh lebih besar daripada menzinai ibu kandung. Nah, karena apa? Paling ringannya saja dosa riba ini sudah sama dengan zina dengan ibu kandung sendiri. Dan dalam hadis disebutkan dosa riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya apa? Jual beli ini dihalalkan. Yang tidak boleh adalah riba, hutang piutang, menghasilkan dari piutang yang diberikan kepada orang lain. Itu sangat diharamkan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperbolehkan dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Nah, ini dosa riba. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa hutang itu boleh, tapi saat itu menimbulkan riba, maka itu adalah dosa besar. Lalu bagaimana untuk mendapatkan impian kita, mulai dari mungkin yang ingin memiliki sepeda motor, mobil, rumah, ingin berumroh, berhaji, membangun pondok pesantren, membangun masjid. Nah, bagaimana caranya agar Bapak Ibu semuanya, kita semuanya ini bisa memilikinya dengan tanpa riba, dengan tanpa berhutang. Maka yang pertama adalah dengan menabung. Ya, menabung. Nah, menabung ini. Menabung dari apa? Ya dari hasil kita. Bisa jadi dari gaji kita, usaha kita. Lalu setelah terkumpul misalnya Bapak Ibu, baru kita belikan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita misalnya ingin memiliki rumah yang sangat kecil misalnya. Nah, kita untuk bisa beli cash, bisa jadi kita bisa menabung 1 juta setiap bulan. Nah, untuk membelinya, maka 30 tahun lagi kita baru bisa membeli rumah seharga 360 juta. Itu pun kalau ada yang harga segitu. Saat kita ingin yang lebih besar lagi misalnya, maka kalau kita ingin lebih cepat lagi, maka bisa jadi kita nabung misalnya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan berarti untuk kita, untuk Bapak Ibu yang punya gaji mungkin di atas 10 juta mungkin bisa. Tapi waktunya tentu tidak bisa dalam 1 tahun sudah membeli apa yang kita inginkan. Mungkin untuk umroh saja mungkin bisa, untuk sepeda motor bisa, tapi mungkin untuk yang lainnya belum cukup. Berapa tabungan kita saat ini? Nah, tentu itu jadi pertanyaan.
Akhirnya apa? Tabungan ini tetap adalah sebuah problem, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah dengan cara membangun aset, atau kita ini memiliki aset yang itu bisa menghasilkan tanpa kita harus sibuk di dalam. Bisa jadi kita sambil bekerja, tapi kita punya aset yang berjalan, yang setiap bulan bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Misalnya punya toko, punya ruko ya, kos-kosan Bapak Ibu ya, hotel. Tapi ternyata modalnya adalah besar. Dan tentu Bapak Ibu, kita semuanya mungkin di antara kita ini banyak yang tidak mampu. Untuk membangun kos-kosan saja mungkin butuh ratusan juta. Nah, berarti yang mampu ini adalah hanya orang-orang yang punya modal besar saja. Nah, bukan seperti kita yang mungkin hanya kecil, bahkan tabungan mungkin tidak punya. Hanya gaji saja yang punya, yang itu habis setiap bulan. Apakah ada caranya untuk punya aset, tapi modalnya kecil dan juga tanpa risiko? Karena sekali lagi Bapak Ibu, aset yang tadi itu punya risiko semua. Punya hotel ada risikonya, punya toko ada risikonya. Risikonya nggak kecil, besar, ya. Bukan tanpa risiko, bukan, tapi banyak risikonya dan itu besar-besar. Contohnya misalnya seperti kemarin kita terkena COVID selama 2 tahun. Banyak sekali perusahaan yang gulung tikar dan tentu itu banyak mem-PHK karyawan-karyawannya. Itu resikonya, resiko bosnya juga, resiko ownernya. Nah, itu memiliki resiko yang sangat besar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membangun aset, membangun bisnis, tapi modalnya kecil dan tanpa risiko? Nah, jawabannya adalah seperti di awal sebutkan, adalah membangun aset kemitraan bersama Best Corporation. Ya. Nah, Best Corporation nih Bapak Ibu sudah terbukti. Jadi bukan mengakui, tapi diakui. Dan ini sudah buktinya sudah banyak. Nah, sudah bisa membagi 6.000 lebih umroh ya, dan sepeda motor. Nah, ini hitungan beberapa bulan yang lalu. Bukan hitungan saat ini. Tentu saat ini sudah lebih. Sudah membagikan lebih dari 3.000 mobil cash kepada para mitra bisnisnya. Membagikan 500 lebih Pajero cash kepada mitra bisnisnya. Bahkan memberikan 200 lebih rumah seharga 1 miliar kepada mitra-mitra bisnisnya. Jadi bukti, Bapak Ibu bisa lihat bukti-buktinya sudah komplit, sudah banyak dan mudah dicari buktinya. Jadi dan itu tidak hanya satu orang saja, itu saja, tapi banyak orang, ribuan yang sudah mendapatkan dan sudah berubah dengan wasilah berbisnis di PTBS. Nah, ini adalah profil perusahaan ya. Profil perusahaannya, Bapak Ibu, ini adalah ada di Bandung ya, untuk kantornya. Jadi PT Bandung Ekosinergi Teknologi ini adalah kepanjangan dari BES ya, Bapak Ibu. BES Corporation, yaitu Bandung Ekosinergi Teknologi. Perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Kenapa kok bisa membuka peluang? Karena modalnya kecil, bisa dijangkau siapa saja, tidak hanya orang yang punya modal besar seperti yang tadi, membangun aset, ruko, dan lain sebagainya. Ini bisa dijangkau oleh siapapun karena modalnya sangat kecil, Bapak Ibu. Nah, visi utamanya apa? Visi utamanya adalah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Motonya adalah go berkah no riba. Nah, ini adalah izinnya. Nah, tentu Bapak Ibu
ingin punya bisnis, ingin menjadi mitra bisnis sebuah perusahaan yang legalitasnya lengkap. Jadi Bapak Ibu harus pilih-pilih, harus teliti betul. Saat kita mengikuti bisnis, maka kita perlu memilih, kita perlu meneliti, melihat, memeriksa. Ini perusahaannya betul enggak? Kantornya ada enggak? Ownernya siapa? Ini harus jelas. Kebanyakan penipuan itu adalah saat kita mengikuti perusahaan yang tidak jelas. Kantornya tidak jelas di mana. Ownernya bahkan tidak jelas. Ini miliknya siapa, kita tidak tahu. Nah, PT BES ini jelas. Perusahaannya sudah memiliki izin yang komplit. Nah, tidak perlu diragukan lagi. Jadi bahkan sudah memiliki izin dari negara, izin dari nasional. Ada sertifikat juga keanggotaan AP2LI juga. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi untuk legalitasnya. Bahkan ada sertifikat perusahaan sesuai syariah yang diberikan MUI kepada perusahaan ini terkait dengan sistem bisnisnya. Oke, sistem bisnisnya ini, Bapak Ibu, adalah sistem bisnis yang sudah sesuai dengan syariah. Tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada spekulasi di bisnis ini, di PT BES ini. Tidak ada judi. Nah, jadi bukan untung-untungan, tidak ada undian, tidak ada untung-untungan di PT BES ini. Semuanya sudah terhitung dengan baik. Apa yang akan didapatkan, seberapa besar usahanya, ya itulah yang akan didapatkan. Jadi tidak ada untung-untungan, tidak ada judi, tidak ada trading dan lain sebagainya. Dan tentu anti riba. Perusahaan ini sudah banyak memiliki prestasi ya Bapak Ibu, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Bahkan prestasinya dalam waktu kurun 3 tahun berturut-turut setiap tahunnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang perbedaan distribusi. Bagaimana perbedaan? Banyak yang bertanya, bedanya apa dengan perusahaan yang lain? Kenapa tidak langsung dijual? Tidak langsung dijual seperti yang lain, diiklankan di televisi, ya. Nah, kenapa melewati mitra-mitranya? Nah, inilah perbedaannya. Perbedaannya adalah distribusi tidak langsung dan distribusi langsung. Distribusi tidak langsung, nah, maka ini adalah alurnya, Bapak. Distribusi tidak langsung. Ya. Distribusi tidak langsung ini dari pabrik, distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, konsumen. Ini gambaran saja Pak Ibu ya. Ada yang mungkin bisa lebih banyak lagi alurnya. Dan tentu untuk menjadi pengusaha, untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan seperti ini, nah, kita harus memiliki modal yang mungkin bisa mencapai ratusan juta Bapak. Untuk menjadi apa? Bukan menjadi pemiliknya, tapi menjadi distributor utama, distributor daerah, grosir mungkin ya. Kita menjadi grosirnya, baru kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga. Setiap alur ini tentu harganya berbeda. Dari pabrik harga sekian, ke distributor utama harga sekian, lalu kemudian distributor daerah sudah naik lagi, ke kita sudah naik lagi. Sehingga ke konsumen ini sudah jadi harga yang mungkin sudah paling tinggi. Nah, karena ada keuntungan-keuntungan yang diambil dari alur-alur yang dilewati di atas. Nah, terus memiliki biaya untuk iklan, Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini pastinya akan mengiklankan produk-produknya di televisi. Dan itu bukan sedikit yang dikeluarkan oleh mereka, bisa miliaran setiap harinya karena iklan-iklannya ini. Nah, yang kaya siapa? Ya, distributor yang kaya, yang punya modal besar tadi. Bintang iklannya kaya. Karena apa? Mungkin karena mengiklankan akhirnya dibayar jadi artisnya. Yang kaya siapa? Ownernya yang kaya.
Sedangkan kita hanya sebagai konsumen saja. Hanya menikmati produknya tapi tidak memiliki keuntungan yang lainnya. Tuh. Bedanya apa dengan distribusi langsung? Distribusi langsung itu adalah alurnya seperti ini. Dari pabrik, distributor tunggal, terus mitra BES. Nah, mitra PT BES ini. Nah, distribusi langsung seperti ini. Nah, mitra itu adalah konsumen, mitra itu adalah distributor, bintang iklan, dan business owner. Jadi kita sebagai mitra ini, sebagai mitra bisnis ini, adalah sebagai konsumen pemakai, adalah sebagai distributor juga. Karena kita bisa memperluas, memasarkan produk-produknya perusahaan. Kita juga jadi bintang iklannya, karena produk-produknya tidak diiklankan televisi, maka kita sebagai mitranya yang mengiklankan, menawarkan, mengenalkan, memahamkan, mengedukasi terkait dengan produk-produknya. Ya, kita adalah business owner. Nah, kita memiliki bisnis ini. Kita mitra PT BES ini adalah bisnis kita sendiri. Bagaimana kita kerjanya, kita menjalankannya, itu adalah terserah kita. Dan tentunya di PT BES ini ada mentornya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir saat bergabung di PT BES ada mentor-mentor. Ada mentor dari kita, ada dari tim, ada pembinaan yang terus rutin diberikan untuk apa? Agar sukses menjalankan bisnis. Nah, apa yang ditawarkan PT BES? Yang ditawarkan PT BES adalah proyek kemitraan bisnis. Ada komisi hariannya, ada komisi mingguan, ada royalti bulanan, dan reward 1 miliar, 1,670 juta, ya. 1,6 miliar, Bapak Ibu. Nah, ini yang ditawarkan proyek yang ditawarkan PT BES kepada kita sebagai mitra-mitranya. Rewardnya saja sudah 1,6 miliar lebih. Belum lagi ini belum terhitung Bapak Ibu komisi harian, komisi mingguan, komisi bulanan yang akan kita dapatkan nantinya saat menjalankan PT BES. Apa saja yang ditawarkan? Tentu yang namanya bisnis Bapak Ibu harus ada produknya. Jadi kalau tidak ada produknya, bisa jadi itu adalah penipuan. Karena apa? Hanya money game saja, hanya uang saja yang diputar. Nah, yang halal itu seperti ayat yang disebut di awal tadi adalah yang halal itu adalah jual beli. Jadi bukan tukar menukar uang, tapi jual beli. Jual beli tentu ada produknya. Apa saja yang ditawarkan PT BES produknya? Ada produk, ada beberapa segmen Bapak Ibu di PT BES ini. Ada produk untuk BBM, ada segmen untuk kecantikan, ada kesehatan, ada pertanian, ada pupuk, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ini ada untuk kendaraan. Ini adalah penghemat BBM, pembersih mesin. Nah, ini produk yang sangat laris, yang sangat luar biasa, yang ini sangat awet jika kita pakai. Ada produk skincare, produk kecantikan, produk yang mungkin yang biasa Bapak Ibu dengar di luar sana. Ada day cream, ada night cream, ada serum, ada lip cream, dan lain sebagainya. Ada produk minuman untuk kesehatan. Ada yang berbentuk kopi, ada susu kambing, ada untuk pelangsing, ada untuk kalsium untuk anak, ada untuk kolagen, minuman kecantikan, dan lain sebagainya. Ada untuk herbalnya juga, Pak Ibu. Ini untuk terapi untuk orang-orang yang memiliki keluhan kesehatan atau memiliki penyakit. Ini ada Ecovico, ada Bimax, X-Men, ada Red One, ada Hasbro, ada Slim, dan lain sebagainya. Ini semua dikombinasi, bisa dikombinasi untuk penyakit-penyakit yang dialami oleh orang-orang yang memiliki keluhan. Nah, insya Allah ada yang di sini Hasbro misalnya, ada untuk kolesterol, bisa untuk diabetes, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari produk-produk.
tentunya produk-produk ini Bapak Ibu semuanya sudah BPOM, ya, sudah BPOM, berizin BPOM, dan sudah halal MUI, ya. Semuanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari produk. Semuanya berkualitas dan legalitasnya juga komplit. Ada produk pertanian dan perkebunan. Ada pupuk untuk padi, pupuk untuk jagung dan sejenisnya. Ada juga untuk tanaman buah, untuk sayur-sayuran, ada untuk buah keras, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang saat ini paling laris adalah untuk kelapa sawit. Sekali pembelian Bapak Ibu bisa sampai dengan ratusan juta. Dan ini teman-teman yang ada di memasarkan pupuk ini, rewardnya sangat cepat karena penjualan dan kebutuhan petani atau perkebunan kelapa sawit ini sangat besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah PT BEST ini Bapak Ibu tidak hanya menawarkan peluang untuk memasarkan produk atau menjual produk, tapi juga memberi peluang untuk pebisnis, menjadi pebisnis. Bisa jadi Bapak Ibu di luar sana punya toko kelontong, Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan hasil keuntungan daripada margin harga yang dijual dari produk tersebut. Tapi kalau di PT BEST, Bapak Ibu jadi pebisnis. Dari memasarkan produknya kita dapat untung, dari menjalankan bisnisnya kita juga dapat untung. Nah, inilah jalan yang dihalalkan, jalan yang baik, jalan yang insya Allah jadi wasilah untuk menggapai impian kita, bukan dengan hutang, tapi dengan jalan bisnis, jalan jual beli yang dihalalkan, jalan jual beli yang baik. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah sukses, Bapak Ibu. Sangat banyak sekali, ya. Mungkin tidak semuanya di sini, Bapak Ibu, tapi sudah ribuan orang yang sukses di bisnis ini. Jadi buktinya tidak hanya terpaku sama satu orang, seperti penipuan-penipuan yang terjadi. Itu hanya satu orang saja. Ternyata yang tertipu banyak sekali. Tapi kalau di PT BEST, yang sukses itu sudah ribuan orang. Sehingga di sini tidak ada Bapak Ibu tidak perlu ragu karena yang sukses tidak hanya satu orang, tapi banyak orang. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Kang Solihin untuk marketing plan-nya. Jangan lupa Bapak Ibu bisa diikuti seminar, Zoom seminar ini untuk ya, sampai dengan selesai, sampai dengan nanti di acara terakhir, pemateri terakhir, agar Bapak Ibu semuanya paham dengan jalan dan bagaimana cara bergabung dan menjalankan bisnis ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan ini jadi peluang yang besar yang tidak Bapak Ibu lewatkan, sehingga nanti bisa bermitra dengan PT BEST, nanti mengikuti bimbingan dari kita dan mudah-mudahan jadi orang sukses untuk kedepannya, baik secara finansial dan secara umum dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, itu kekurangan dari kami. Apabila ada kelebihan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.